Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadratul Mukarram akhuna Ustadzuna Kiai Haji Ubaidillah Ansari wa asatidzatuna Kiai Haji Mufti Hamdani, Kiai Haji Mahmud, Kiai Haji Arif, para kiai, para asatiz, bapak-bapak, ibu sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga dengan izinnya kita dapat menyambung majelis ilmu kajian kita tentang kitab Al-Hikam, mutiara-mutiara hikmah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah. Dan pada kesempatan kali ini kita di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesiapan dan nasib untuk sampai ke bulan Ramadan melaksanakan puasa dan mendapatkan rahmat, maghfirah, serta mendapatkan kesempatan untuk memperoleh Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Baiklah, kita akan Nempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala innama hajabal haqqa anka shiddatu qurbihi minka. Innama hajabal haqqa anka shiddatu qurbika minka. Sesungguhnya dihijabi Allah dari engkau oleh sangat dekatnya Allah kepadamu. Ini satu hakikat ya. Kenapa Allah tidak dapat kita pandang, ya, kita lihat, karena Allah sangat dekat kepada kita. Hijab adalah halangan untuk kita tidak dapat melihat. Sebagaimana sangat jauh juga merupakan hijab, dan sangat dekat pun hijab. Namun terhijabnya Allah daripada kita adalah karena sangat dekat.
seperti sesuatu yang kita letakkan di depan mata kita, didekatkan ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat. Namun kedekatan Allah lebih dekat dari kata dekat. Sehingga tidak dapat kita ihatah. Ihatah itu mata kita tidak dapat meliput, ya, mata kita tidak dapat meliput Tuhan. Namun dekatnya bukan dekat tempat atau bukan juga dekat waktu, tetapi dekat di sini qurbun ma'nawiyun, ya. Kedekatan yang bersifat rohani, maknawi, ya. Sangat dekatnya Allah kepada kita adalah dekat di sini adalah dekat maknawi, yang hanya boleh diidrak, ya, boleh dicapai Allah itu dengan basirah, dengan mata hati. Apabila seseorang memiliki basirah, maka hijab itu, ya, akan lenyap, sehingga dia dapat melihat Allah pada segala sesuatu dan meliputi. Orang yang jauh juga disebut hijab, ya, tidak melihat Allah. Jauhnya pun jauh ma'nawi. Seperti kita bertanya kepada seseorang, apakah engkau dekat dengan seseorang? Dia menjawab, oh jauh saya dengan dia. Tapi ketika ditanya rumahnya di mana, kalau rumah ya bersebelahan dengan rumah saya. Itu yang dimaksud jauh maknawi. Kalau dengan si Fulan jauh atau dekat? Oh, kalau dengan dia dekat sangat saya. Rumahnya di mana? Di Banjarmasin gitu. Ya. Jadi bukan dekat tempat dan jauh tempat. Kepada Allah yang lebih kepada dekat yang bersifat ma'nawi. Sehingga apabila seseorang kedekatan ma'nawi ini yang tidak dapat dilihat oleh basir, ya, oleh basrah, oleh mata, tetapi dapat dilihat oleh basirah. Kalau tidak punya basirah, Allah jauh. Tapi kalau punya basirah, punya mata batin, maka Allah dekat. Bahkan bagi orang yang telah hilang hijabnya, ketika dia melihat sesuatu, tidak ada yang lebih nyata dia lihat daripada Allah. Tidak ada yang lebih zahir, yang lebih jahir, ya, dari Allah. Bahkan dia melihat, dia tidak melihat selain Allah. Ya, itu mata batin. Nah, sehingga kalau diumpamakan ke alam materi, ya, ke tempat misalnya, deket banget, ya, nggak kelihatan, jauh banget, tidak kelihatan, deket banget hijab, jauh banget hijab.
Bahkan kalau kita bicara tentang kedekatan Allah, yang saya punya ilustrasi ya, yang selalu saya ungkapkan itu, yaitu gambar ya, yang muncul di layar dari proyektor. Pergerakan proyektor ini ya bersamaan dengan geraknya gambar di layar. Nah, maka karena yang mengantar, yang mengirim gambar di layar ini adalah cahaya. Oleh karena itu tidak ada jarak antara gerakan ini dengan gerakan ini, ya, bersama, itu dekat. Alasannya karena munculnya gambar di layar ini oleh sinar. Lain suara yang dikirim itu, ya, suara yang dikirim mungkin berbeda, ya. Dia ada perbedaan. Mungkin orang di sini bibirnya sudah selesai bicara, sementara ini belum mulai bicara suara. Tapi kalau sinar, ya, tidak. Maka pergerakan yang sama ini itu menunjukkan bahwa dekat sangat. Namun kedekatannya tidak dapat dimeterin gitu, berapa dekatnya. Dan kerenggangannya juga tidak ada karena memang bukan materi. Kalau kita meyakini dan ya, kita memahami bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, makhluk, ya, karya Allah. Maka di belakang kita ini ada af'al, ada perbuatan Tuhan. Maka paling kurang tauhid itu memandang makhluk ini yang dipandang adalah perbuatan itu, bukan karyanya. Ya, karya bergantung kepada af'al, kepada perbuatan. Orang sufi menyebut karya ini, makhluk ini, alamnya muluk. Di belakang alam muluk itulah yang melahirkan karya ini adalah fi'il, af'al. Mereka menyebut alam malakut. Nah, mata batin inilah yang menatap alam malakut itu. Kalau mata kepala ini ya melihat alam muluk. Nah, maka kita dalam melihat makhluk tidak boleh dengan satu sisi ini aja. Mesti kita punya pandangan batin, karena ini hakikatnya. Sehingga kalau kita melihat orang berbuat salah, salah ini juga kan syariat yang menetapkan salah. Kalau kita ya maslahat, bukan syariat. Kalau cocok sama kita itu benar, kalau nggak cocok salah, kan gitu. Maka kita ketepikan pandangan subjektif itu, maslahat, tetapi salah dan benar ukurannya adalah syariat. Dan kita mengerti bahwa syariat itu adalah punya Tuhan, Allah. Ya. Yang kita lihat dengan mata ini, ya, iya, yang kita lihat dengan mata ini adalah juga perbuatan Tuhan. Sehingga kita tidak semata-mata dengan melihat teks syariat secara mutlak itu benar, tapi kita punya mata batin melihat perbuatan Tuhan itu. Katakanlah tidak manusia yang kita lihat, yang kita pandang, ya, iblis misalnya. Iblis itu bukan sedang meronta-ronta, mengamuk-ngamuk melawan Tuhan kita, bukan.
Ya. Tetapi iblis itu pun murni ciptaan Tuhan dan dari kehendak Tuhan. Tidak keluar dari apa yang Tuhan tetapkan. Ya, mungkin kalau kita tidak punya pandangan kepada malakut ini, tiap-tiap hari kita mengatakan setan lu iblis gitu ya. Kurang ajar lu setan gitu. Namun mata batin kita melihat, maka orang sufi mengatakan kalau tidak ada setan kita tidak punya kualitas takwa yang baik. Ya. Ini bagi orang sufi adalah adab, akhlak. Namun dalam tingkat tinggi akhlak itu. Kalau akhlak tingkat bawah memang memandang ada buruk dan kita hindari, dan memandang ada baik buruk. Ya, dan ini kita miliki, kita ambil, kita raih, kita sandang. Upaya untuk menjauhkan yang buruk itu mujahadah. Maka akhlak pertama berkaitan dengan mujahadah. Namun ketika mereka, ya, kan mujahadah melawan nafsu. Ketika nafsu ya, sudah didominasi oleh batin, oleh rohani, oleh kesempurnaan akhlak, maka kita melihat malakut itu. Ini syuhud namanya. Nah dari sini adabnya naik lagi. Tidak melihat baik buruk, bahkan melihat semua yang wujud ini baik semua. Ya. Maka nggak mikirin bagaimana orang kafir kok dibikin kafir, apa dia mau oleh Allah dibikin kafir. Ini kan pertanyaan TK ya, pertanyaan akal kosong lah, akal yang nggak ada nur, adanya nurul akal saja. Apakah nanti orang kafir di akhirat ya komplain gitu? Siapa yang suruh bikin kafir? Saya kan enggak, kok dibakar saya gitu. Gitu. Itu termasuk godaan setan juga itu. Kan dalam hadis kata Rasulullah, setan itu nanya, kamu siapa yang bikin? Allah. Itu siapa yang cipta? Allah. Ini Allah. Allah siapa yang cipta ya? Gitu. Itu kan pertanyaan ditumbuhkan oleh iblis untuk memalingkan kita dari iman. Dari iman. Nah terusannya begitu. Kenapa Allah bikin iblis? Kenapa Allah bikin kafir? Kenapa Allah bikin salah? Nah maka perlu punya mata batin, syuhud. Maka yang dia lihat matanya kepada muluk, tapi batinnya kepada af'al Allah, sehingga kita tetap beradab kepada Allah ya, ketika kita berinteraksi dengan ciptaan ini. Itu yang mereka menuduh orang sufi, katanya iblis beriman. Itu dikira agama sekuler katanya. Itu bukan hasil nalar akal, filsafat, bukan. Itu murni pandangan batin. Ya. Nah maka karena dekatnya itu ya, itu yang tidak dapat dilihat ya. Hanya dapat dilihat oleh mata batin tadinya. Nah, jika kita punya mata batin itu, maka kita punya adab yang tinggi kepada Allah. Nah dari sinilah ada perbedaan akhlak dengan adab. Akhlak adalah sifat yang tidak berubah ya. Sabar ya tidak berubah, sabar saja. Ikhlas tidak berubah, ikhlas. Nah orang yang memiliki akhlak itu, maka dia bisa beradab kepada Allah.
Di mana adab itu adalah orang yang pandai menempatkan diri, waktu, menempatkan dirinya di waktu dan di tempat yang berbeda, sehingga dimanapun Allah tempatkan dia, dimanapun Allah timpakan dia, maka dia beradab. Di sini dia sabari, di sini dia syukuri, di sini dia ikhlas, di sini dia pasrah, di situ dia. Nah, karena orang yang beradab adalah orang yang mempunyai mata batin. Orang yang mempunyai mata batin yang dapat melihat af'al Allah. Bahkan mereka mengatakan, bahkan kalau cahaya imannya itu lebih terang lagi, mata batinnya melihat sifat, memandang sifat. Akhirnya yang paling tinggi adalah memandang zat. Karena sifat mesti berdiri di zat. Ya. Nah, ini pernyataan detail ya tentang kedalaman iman ya, seseorang. Bukan pandangan mata kepala, mata akal, tetapi mata hati. Ada ilustrasi begini. Sebuah pohon duren misalnya, ya, yang pohon ini tumbuh ya, awalnya ditanam dari benih, biji. Ketika berdiri pohon itu, meskipun ini artinya analogi filsafat ya, ketika pohon itu berdiri sudah tumbuh besar, tiba-tiba pohon itu mengingkari bijinya. Mana biji? Tidak ada. Ya kalau dia mau melihat bijinya, ya harus kembali semula kepada menjadi benih. Maka dia tidak ada. Ya. Mana biji? Tidak ada. Ya. Nggak ada biji. Ya batang durian mengingkari biji durian. Benihnya maksudnya. Yang menjadi asal dia. Ya, dia mesti mundur semula. Mundur kepada semula, yaitu benih. Nah, kalau mundur kepada benih, maka dia tidak ada. Ini juga merupakan kedekatan yang bersifat manawi ukurannya. Maka Nabi Musa ketika mau minta melihat Allah, kata Allah, kamu tidak akan melihat. Kalau mau ngelihat, lihat gunung. Nanti aku tajalli ke gunung itu. Rupanya gunung hancur. Ya kembali ke asalnya. Maka orang sufi mempunyai martabah, mempunyai tartib dalam menjelaskan ini. Ya, ada martabah 4, martabah 7, martabah apa. Ya, kalau kita mengingkari Tuhan, ingin melihat Tuhan, ini kan karya. Ya mesti kembali ke fi'il. Ketika kembali ke fi'il, kita tidak ada. Fi'il ini pun tidak berdiri sendiri, itu adalah perintah segala yang ada dalam ilmu dia, yaitu sifat-sifatnya. Dan berarti ada zat yang memiliki sifat itu, yaitu Allah. Maka kita tidak ada yang ada Allah. Ya kan sangat dekat sekali itu. Kita punya zat dengan sifat kan dekat. Karena dekat ini sifat tidak merasa independen. Coba kita bayangkan, sifat kita ada rasa independen nggak dari diri kita? Tidak ada.
Dan kemudian ketika sifat ini terhimpun dalam ilmu pengetahuan, dalam sifat ilmu, seluruh sifat itu. Ya. Kita punya kepandaian, punya ilmu ya, menulis, melukis, menggambar, membangun, ya, apalah, semua itu kan terhimpun dalam ilmu sifat-sifat itu. Nah, sifat ini coba kita wujudkan, kita pindahkan sifat ini kepada alam materi, kan melalui perbuatan kita. Nah, mungkin perbuatan ini boleh jadi punya potensi untuk merasa ada secara independen karena agak jauh dengan zat. Tapi kalau dia melihat sifat, nggak bisa dia independen. Ya. Karena fi'il ini sangat dekat dengan sifat. Nah, ketika fi'il itu menciptakan satu karya, yang mana karya ini ya merupakan gambaran si penciptanya, ada zatnya, ada sifatnya, ada fi'ilnya lagi. Karena kesempurnaan ciptaan ini memiliki 3 martabat yang dimiliki penciptanya, berpotensi sangat independen. Disinilah kenapa kita sering lupa Allah. Apa aja yang kita bikin rasanya kita, termasuk amal kita, ya, ibadah kita itu rasanya tuh Allah tuh. Saya udah sholat, kurang pagi mana saya? Semua amal udah saya jalanin, masih begini-begini aja. Di mana sih engkau ini? Ya. Disebut nafsu. Nah, maka innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan manusia ya berdasarkan rupa Tuhan. Rupa di sini bukan rupa benda, karena Allah tidak bendanya, tapi rupa memiliki zat, sifat, dan fi'il dan karya. Nah, makanya Al-Quran mengatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, katanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu. Kamu itu kan zat, sifat, dan fi'il tuh. Wa ma ta'malun, dan hasil kerjamu. Ciptaan kita pun dengan kita-kitanya sekalian include adalah karya Tuhan. Nah, kedekatan ini akan terlalu dekat. Ini yang membuat kita tidak melihat Allah. Tetapi kalau kita punya mata batin, maka kita melihat semua kita itu adalah jelmaan Allah. Maka mereka menyebut tajalli dan majla. Ya. Ini bukan pikiran, tetapi hakikat di dalam batin. Sehingga itulah yang membuat wali susah melupakan Tuhan. Ingat itu begitu melekat, bahkan tersiksa rasanya. Dia ilustrasikan seperti orang cinta banget kan tersiksa. Makan susah, tidur susah. Bukan karena perceraian itu, bukan karena penderitaan, tapi karena kebahagiaan. Ya. Rasanya kita itu susah makan, susah tidur karena cinta dah, bukan karena dicerai. Ya, kayaknya bapak-bapak kalau bercerai girang kawin lagi dah coba. Tapi kalau lagi cinta mabok. Ya. Nah, orang Sufi sering membuat ilustrasi itu karena manzaqa Arab, kata mereka. Kalau nggak punya perasaan hakikat seperti mereka, gimana mau neranginnya? Ya, kita kan selalu ingin keterangan itu yang bisa dicerna oleh akal, maka dibuat ilustrasi-ilustrasi itu. Jangan pergi ke situ terus, buntu akalnya, tetapi lebih kepada pembersihan hati. Ya.
Apa yang membuat kita tidur nyenyak enak sama goflah-goflahnya kepada Allah itu kan karena hatinya mati. Ilmunya banyak, ibadahnya nggak berhenti, tapi hatinya mati. Karena begini, amal ibadah itu agama menyebutnya, Allah menyebutnya taklif beban. Ya, yang namanya amal baik, ibadah ini tubuh nafsu nggak mau melakukan, Pak, karena nggak ada kelezatan, kenikmatan yang kembali kepada tubuh, nggak ada. Wong sholat aja itu enaknya ketika habis salam. Assalamualaikum. Karena beban. Zikir kayak apa, kayak kalau udah selesai, wah. Nah. Coba kalau maksiat, enaknya lagi maksiat, bukan udah. Habis itu malah pusing. Karena nafsu itu kenikmatan yang tumbuh dari sifat dia itu. Nah, jika orang mampu melewati ibadah sampai akhir, sholat sampai 5 waktu satu hari, bagaimana dia nggak ngaku? Karena dia berhasil melakukannya dengan jamaahnya lagi. Bagaimana nggak ngaku? Dia sendiri, wah, soleh amat gue ya, gitu. Itu goflah dalam taat. Nggak ngaku lagi goflahnya, wong nggak ngaku kalau dia, ya, nggak ngaku kalau itu hidayah Allah, itu karya Allah, entes zat, sifat, fiil dan apa yang ente lakukan itu Allah yang lakukan. Itu hilang dari prediksi pikirannya. Itu yang menimbulkan anania. Ya. Dan itu yang ingin dihapus. Itu yang mengatakan hapus dirimu, lebur dirimu, bukan dengan pikiran, wah nggak ada, gua nggak ada, makin ada lah. Karena mengakui ada, karena sesuatu yang perlu dihilangkan berarti dia mengaku ada. Wong nggak perlu dihilangkan, wong kita nggak ada, cuman nggak ngerasa kalau kita nggak ada. Nah, orang yang makrifat adalah orang yang sampai. Orang yang sampai adalah orang yang ternyata saya nggak ada ya, itu baru tahu tuh. Itu yang dikatakan annal ma'rifata ja'at baghtah. Ma'rifat itu datang secara baghtah. Apa baghtah itu? Tiba-tiba. Ya. Ma'rifat nggak bisa diukir dari awal. Oh, gua zikir 2 juta antar ma'rifatnya. Itu ma'rifat apa? Itu ma'rifatun muhammadun katanya. Ma'rifat yang diilusikan oleh dia. Makanya nanti jadi wali. Gue jadi wali ini ya. Ngomong sama orang-orang nggak tahu kayak kalau gue wali. Ya. Nah ini penyakit. Penyakit hubbul azamah. Kalau di dalam tasawuf itu lebih berpenyakit tuh daripada penyakit syahwat. Karena itu ya, penyakit takabur kan merasa ada itu. Kalau syahwat, makan, minum, tidur, nikah, ya, ngelancong, tahu ngelancong ke perempuan itu kan syahwat. Ini lebih buruk nih, ya, di mata hakikat. Ya mungkin ulama fikih itu nggak banyak ngangkat hadis ya yang bercerita tentang orang datang bawa amal seputih segede-gede gunung di depan Allah dihancurin. Ya. Kalau fikih mula-mula nerangin begitu nggak ada yang mau sembahyang. Dan bukan babnya, bukan mauduknya. Ya. Nah karena tidak diterangin gitu-gituan, karena nggak ada babnya di fikih, rasanya orang sudah beramal semua. Andaikan orang beramal itu ikhlas, maka ada intajnya di alam nyata ini.
Ya. Nah ini seperti pandangan orang sufi. Apakah orang berdosa itu jauh secara syariat? Karena syariat kan lebih kepada masalah taklif. Orang nggak sembahyang misalnya maksiat, iya jauh dong. Tapi kalau pandangan malakut, bukan pandangan muluk, apa yang jauh dari Allah? Apa yang jauh dari Allah? Semuanya adalah karya fiilnya, ciptaannya. Apa yang jauh? Termasuk dosa. Bahkan dari segi fitrah, ya. Orang apabila berbuat dosa itu ingat Tuhan lebih nyesek daripada orang lagi sholat. Ketika orang berdosa, ya Allah, jangan dikira itu seorang yang soleh ketika bilang ya Allah itu bukan lagi ingat Allah, nyesek karena berbuat dosa dia. Ya. Maka dipandang pandangan orang sufi, dosa itu adalah hal, satu suasana, satu keadaan yang Allah sangat dekat. Pandangan syariat, dosa itu mukhalafah, berseberangan. Tetapi pandangan hakikat muwafaqah, ya, cocok, kata orang Cirebon, cocok pisan gitu, menyocoki. Ya. Maka coba di mana dipikir, boleh dikaji itu. Orang soleh, ya, orang abid, zahid, wah, enggak kepleset pisan dah. Ya. Betul-betul dia ibadah terus, enggak pernah kepleset. Dan akhlak juga baik, enggak pernah kepleset. Ini boleh membawa lupa dengan Tuhan. Ini kan dipikir enggak boleh dibahas. Ya. Boleh kebesaran Allah, ya, lupa itu artinya tidak ingat, tidak merasa ada kebesaran Allah, yang ada kebesaran dia. Kenapa Ustadz Kiai ketersinggungannya tinggi banget? Karena merasa besar. Gua Kiai nggak dihargain pisan, itu kan, ya, karena merasa besar. Ketika Allah bikin dosa, hilang tuh semua kebanggaan kepada amal baiknya dan ilmunya. Yang ada hamba. Orang sufi memandang itu, ya, ibadah yang paling tinggi itu. Ya, maka orang sufi selalu merasa mereka yang makrifat, yang punya basirah, ya, dia bertobat dan merasa besar sekali dosa itu kalau dia lupa Allah itu. Ya. Bukan di sholat, kalau di sholat ya lebih kurang ajar gitu. Di luar sholat lupa, makanya mereka punya semboyannya, nahnu fis shalah qabla shalah. Saya lagi sholat sebelum sholat. Kalau kita kan udah sholat udah selesai kayak belum. Ya, aqimis sholata li dzikri. Ya. Dia belum sholat udah sholat. Artinya menjaga lupa Allah di dalam sholat seperti menjaga batal. Ya, ketika sholat itu dijaga jangan sampai batal. Kan kena di depan Allah. Gitu. Nah, dia itu menjaga lupa Allah itu di luar sholat.
Makanya ketika Imam Ahmad ingin bertemu gurunya Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, mau ngapain sih? Gitu. Nggak, mau nanya sama dia. Nggak tahu, muncul di masjid, no. Nanti mau nanya apa? Enggak, saya mau nanya pokoknya. Ya, karena kata Imam Syafi'i, ini Ahmad mau bertanya dengan engkau. Ada apa ya Ahmad? Kalau sholat, ketika sholat kita lupa sunnah muakkad, lupa, apa yang kamu lakukan? Maka kata Imam Ar-Ra'i, ya, seorang ahlillah yang disuhbai oleh Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i mengatakan sahibtu as-sufiyah asras sinin. Lalu dia menjawab, ini syariat siapa? Syariat engkau atau syariat aku? Gitu. Ya. Memang berbeda, ya. Kalau engkau apa? Sujud sahwi. Bagaimana menurutmu? Kami haram lupa di depan Allah. Ilah, ada orang depan bini sampai lupa sama bini, kan kagak ya? Lu neng, wah cerai itu pak. Gitu. Kecuali emang udah umur 80 tahun dua-duanya emang lupa deh mah. Nah. Kata bini, lu selingkuh gue maafin bang, sampai lupa sama gua, ya ampun. Ya. Nah ini kedekatan mereka, ya, kedekatan batin. Itu yang dimaksud fana, mahau dan apa. Ya. Mahau itu hilang, mahau itu kan hapus, ya. Sampai terhapus tuh pengakuan dia. Apapun yang dilakukannya terhapus pengakuan itu. Ya. Nah inilah mata batin maksudnya. Dan itulah keseimbangan. Dan itulah orang yang dalam keadaan begini kalau berpendapat mesti moderat. Karena pandangan yang moderat itu bukan pandangan selalu yang di tengah. Terkadang udah di tengah, ya. Pada zaman tertentu ini malah ke pinggir. Ya. Kalau orang berpikir kena moderat, at-tasamuh, apa moderat itu bahasa Arabnya? At-tasamuh, toleran, at-tawassut, ya, at-tawassut atau at-tasamuh juga toleransi, itu akhlak. Makanya setiap generasi, ya, pandangan yang moderat, pandangan moderat itu yang berbeda, pandangan yang di tengah-tengah lah, gitu, enggak ekstrim sana ekstrim, itu berbeda-beda. Ya, tetapi pandangan batin dia akan tawassut, karena wasat adanya di sini. Nah, Islam itu wasatiyah itu. Dari orang yang beragama dengan nafsu Yahudi dan akal Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hudal lil muttaqin, hidayah ruhiyah. Ya. Taib. Maka ketika bicara hijab, antara gambar dengan proyektor ini bukan jauh, karena ini bergerak-bergerak, ya. Seperti kita dengan bayangan ini, kan dekat banget ini, enggak ada satu apa namanya yang yang menceraikan dia, yang tidak, itu dekat sekali. Tapi kalau kita cari sambungannya nggak ada, kerenggangannya tidak ada.
Ya kalau kita bagaimana dekat sama Allah? Artinya ilustrasinya seperti itu. Kan nggak ada. Dekat, nggak ada cantumannya. Ya. Kalau nggak nyantum berarti ada kerenggangannya. Ya nggak ada kerenggangannya. Ya. Disitulah orang sufi menggunakan nur sebagai wasilah untuk memahami Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi orang sufi memandang kita ini nur yang udah jauh banget. Jadi gelemek-gelemek, jadi ada sosoknya, ini begini. Baterai kalau kita senter di tembok jauh kan hitam tuh, itu kan ada gelemek-gelemeknya. Kenapa? Karena jauh. Ya. Maka kita adalah nur yang hitam, nur yang bersosok. Meskipun kalau Imam Ar-Rifai mengatakan ada sosoknya itu karena Allah ya punya dua sifat, Al-Musawwir dan Al-Bari. Ya, yang ada sosok-sosok itu dari jelmaan sifat Bari, wal Bari, Baroya, ulaika khairul bariyah, makhluk. Ya, bahkan Allah sendiri yang mengatakan sawwarakum fil arham. Bahwa musawwir, kan Asmaul Husna Allah punya musawwir. Berarti kita suratuhu. Karena huwal yusawwir. Huwallazi yusawwiruna. Nah, ilustrasi layar tadi atau pohon tadi itu akal boleh terima, boleh berhenti kepenasaran akal untuk bagaimana ya mencari, stop di situ. Ya, selanjutnya perlu bata batin untuk ya, menyempurnakan pandangan akal. Wa qala radhiyallahu anhu inna mahtajaba li syiddati zuhurihi. Tadi tuh. Ini yang kedua, ini seperti perumpamaan pohon tuh. Kenapa terhijab? Karena sudah zuhur. Kenapa pohon mangga enggak bisa ngelihat bijinya? Kenapa? Bijinya udah jadi batang pohonnya, udah muncul. Ya. Kita enggak bilang kan, wah ini biji gede amat tapi tinggi, gitu kan? Ya, benih sampai kayak gini, enggak, ini batang. Ya. Inna mahtajaba li syiddati zuhurihi. Allah terhijab karena sangat zuhur. Ini yang orang sufi melihat ketika melihat perbuatan manusia, enggak ada yang lebih nyata yang dilihat dari Allah. Enggak ada yang lebih zahir yang dilihat dari Allah. Ya. Bahkan mereka melihat fenomena itu, fenomena ketuhanan, apa yang dilakukan oleh manusia. Lalu perbuatan manusia itu ya, dihubungkan ke kita. Mesti itu informasi Tuhan untuk kita. Nah, maka mereka selalu beradab dengan siapapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilemparin batu, malaikatmu marah, jangan. Malah dia mohon ampun kepada Allah atas kelemahannya, atas kekurangannya. Ya. Gitu. Kita baru dakwah berapa belas tahun, ya, ada reaksi buruk aja. Hati apa ya orang itu, boy loh. Hati apa? Terus nggak kenal, karena nggak paham. Heran, ya. Kenapa milih presiden itu ya, itu kan. Ya. Bawa politik itu urusan agama. Mana ada agama di politik? Yang ada di politisi. Ya, tapi semangatnya tauhid dan ibadah. Ya, itu atul waqt. Ya. Nah,
Nah itu lisyiddati zuhuri. Wa khafiya 'anil absar li'izami nuri. Kenapa terhijab? Karena sangat zuhur. Udah jadi pohon mau ngelihat benih bagaimana sih? Udah jadi karya mau melihat zat pencipta bagaimana? Kudu hilang kita, mundur ke belakang. Ya, itulah tajalli Allah. Orang sufi mengambil tajalli emang dari Al-Quran. Iza tajalla, ya ketika tajalli maka gunung itu hancur. Itu. Nah ketika orang ada tajalli nur, maka dia melihat manusia itu yang nyata bagi dia adalah Allah. Ya. Karena huwa zahir wal batin. Allah yang zahir, Allah yang batin. Kan Allah kan gaib mutlak batin, tetapi Allah punya sifat zahir. Dia zahirin ini, tapi bukan Allah. Orang-orang di dalam bab akidah itu hanya membahas zat sifat, nggak berani itu mundur ke fiil, ke apal, nggak berani. Ada pembahasan itu, tapi tidak dibicarakan karena ini kalau dibicarakan ya akan menghilangkan tema ketuhanan. Maka dari zat sifat. Wa khafiya 'anil ibsar dan tidak dapat dilihat. Wa khafiya itu katakan begitu. Khafiya 'anil ibsar. Khafiya itu tidak zahir ya. Lawan dari zuhur ya. Wa khafiya dan tidak zahir dari pandangan mata di dunia. Li'izami nurihi, karena cahayanya sangat agung. Tadi gambar muncul, ya, orang muncul di layar kan dikirim oleh cahaya kan, set. Bagaimana gambar ini mau melihat role negatif itu gimana? Karena ini seperti pohon tadi tidak. Maka saya ada tersirat dalam kitab Futuhatul Makkiyah Imam Ibn Arabi itu ketika bicara tentang Mi'raj. Coba pertanyaannya, gambar yang muncul di layar yang dikirim oleh cahaya dari roll, ya, ada nggak keinginan atau ada tidak gambar di sini terbang ke gulungan apa namanya itu? Klise, gulungan klise untuk melihat cerita dari awal sampai akhir, ada gak? Nah, Imam Ibnu Arabi mengatakan Nabi Mi'raj itu satu-satunya gambar yang muncul di situ pergi ke sini. Karena Nabi di Sidratul Muntaha itu yasma'u sorifal aqlam, katanya. Mendengar goresan pena. Meskipun ulama mempunyai analisa ini, goresan pena adalah satu isyarat malaikat menyalin dari Lauhil Mahfuz ke buku dia untuk silakan ikut itu pembicaraan ilmu kalam itu. Enggak buntu-buntu terus, apalagi dibawa ke filsafat sampai putih uban itu kagak selesai. Tanya orang filsafat, biar 3 kali profesor filsafatnya tetap buntu. Mesti berlabuh ke tasawuf baru selesai.
Bukan ilmu tetapi basirah, syuhud. Kalau ilmu mah eta-eta keneh karena masih pakai ini. Ketika syuhud berhenti dia. Gitu. Akhirnya malah tidak ada yang lebih terang yang aku lihat ya. Tidak ada yang azhar, tidak ada yang azhar, tidak ada yang zahir kecuali Allah. Ya. Nggak ada yang lebih nyata. Bahkan makhluk nggak diprediksi pisan, tahu pisan, ya. Nggak diprediksi sama sekali. Itulah kenapa para nabi, para wali memaafkan kesalahan orang. Istilahnya lalu nggak ngapa-ngapa. Itu mah ujian buat saya. Ente aja dapat ujian tuh, ya, dengan takdir buruk. Dan itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Mungkin itu mau dibikin wali oleh Allah. Sampai begitu tuh. Itu baik, itu husnuzan kepada Allah namanya. Lah kepada orang, kapan orang bikin dirinya sendiri? Ya. Poin itu yang saya suka dulu mula-mula ketika tasawuf, ya Allah ya Rabbi. Baru paham pantas wali punya kebencian. Kita mau benci-bencian terus. Ya. Berarti kalau ada masih benci-bencian meskipun orang tarekat juga belum jadi wali, berarti kan gitu. Apalagi berebut murid mau udah bukan. Ya. Dan yang namanya hijab juga itu bukan penghalang. Ya, itu hanya dipinjam untuk untuk menghadirkan sebuah makna Allah tidak dapat dilihat. Itu hijab maksudnya. Bukan ada yang menghijabi, nggak ada. Siapa yang menghijabi? Ya. Kita kan tengah hari bolong tuh kencar, kasih payung kan ada tuh, gak kelihatan. Ya. Siapa yang mau menghijabi Allah sehingga kita nggak kelihatan? Maka dilogikakannya nggak ngelihat karena memang Allah sangat dekat, udah begitu. Maka hijab itu adalah nafsu. Ya. Dengan kata lain, yang menghijabi Allah darimu adalah adanya kamu. Coba kalau nggak ada, atau belum ada, masih ada di ilmu Allah. Yang ada Allah aja, gitu. Sekarang yang ada di ilmu Allah diterbitin. Apakah ada selain Allah? Enggak ada, tetap Allah yang ada, mau Allah aja. Kenapa terhijab? Karena kamu ada nih. Coba kalau kamu nggak ada, itulah hilangkan dirimu itu, ya bukan dari pikiran. Ada perbandingannya tuh. Sedihan mana orang bertemu dengan berpisah? Orang apabila sedih, yang disesali maksudnya pertemuan atau perpisahan? Pertemuan, perpisahan natijah dari hasil, ya. Makanya ketika orang bercerai, nyesel gue ketemu dia, kan gitu. Ya. Kalau nggak ada ketemu, nggak ada perpisahan. Ya. Jadi kita terhijab itu bukan kita tidak ada, karena ada. Coba kalau tidak ada, wujuduka dzambun la yuqasu alaihi dzamb, begitu akhirnya.
Wujudmu itu dosa. Enggak ada dosa yang menyamai itu. Ya. Makanya ketika orang sepi mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim min kulli zambin azim, gambarannya wujud dia itu. Pengakuan itu. Nah, maka karena cahaya itu seperti matahari ya, bahkan lebih kuat dari cahaya itu daripada cahaya yang dapat diindra, itu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ya. Ilustrasinya begitu tadi. Saya membuat ilustrasi itu, cahaya yang mengirim ini fiil, role klise yang menyimpan, ya, menyimpan segala wujud yang akan dikirim ke layar. Ini ada di dalam ilmu, semua sifat-sifat itu. Makanya orang ahli sunnah itu membuat ilmu akidah yang pertama kali itu 20 sifat. Apa pertama? Pertama sebetulnya susunannya ya, hayyun. Yang kedua ilmun. Yang ketiga iradatun. Yang keempat qudratun. Sebetulnya begitu. Adapun susunannya acak itu karena gara-gara ulama ingin membuat nazam, ingin membuat sajak, ingin membuat, ya akhirnya memang nggak ada kewajiban untuk, nggak ada wajib tartib gitu. Gitu. Tapi kalau orang sufi menulis mesti dari hayyun. Ya. Nafsiyahnya kan wujud, wujud dengan hayyun itu identik. Al hayy huwal wujud katanya gitu. Wal wujud huwal hayy. Nah, karena hidup maka ada ilmu. Makanya sering orang berilmu itu diumpamakan hidup. Bodoh diumpamakan mati. Karena ada ilmu maka ada irodah. Ya, kenapa orang nggak punya kemauan? Karena nggak punya pengetahuan. Ya. Kita kaji aja satu pengetahuan, timbul keinginan untuk melakukan sesuatu yang dia ketahui. Ya. Kenapa orang yang belajar di agama jadi ustadz, pengen jadi ustadz ya karena ilmunya ilmu agama, jadi pengen jadi ustadz ya. Coba kalau ilmu bengkel, pengen jadi bengkel. Itu. Dan Allah punya kudrah. Ya. Kalau kita udah punya ilmu, baru timbul kemauan. Belum tentu punya kudrah tuh. Aklinya di situ, aklinya tuh. Hai ilm, iradah, kudrah. Ya. Pengenalan kepada Allah secara logika, secara akal. Kalau matahari di tengah siang hari, ada nggak yang bisa menghalangi matahari untuk tidak dapat dilihat? Kan tidak ada ya. Bahkan kita nggak bisa melihat bukan karena ada halangannya, karena terlalu terang. Contohnya begitu. Kenapa kita nggak melihat Allah? Karena cahayanya terlalu terang. Maka perumpamaannya kita di tengah matahari yang terik di saat zawal itu kan. Kita nggak bisa melihat matahari itu bukan karena ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Mata kita lemah untuk melihatnya itu. Itu hijab itu.
Nggak ada yang menghijabi Allah itu. Yang menghijabi Allah karena kita tidak ya ma'rifat kepada Allah. Ya. Sehingga di dalam tarekat perjalanan menuju kepada Allah itu adalah perjalanan yang Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Nur ini semua yang Allah turunkan itu dengan nur. Makhluk semua diturunkannya dengan nur. Maka ilustrasinya begini. Itu teori induk tajalli orang sufi itu. Ini tajalli katanya. Ada tajalli wujudiyah, ada tajalli irfaniyah. Ini adalah tajalli tajribah ruhiyah. Ini tajalli ada. Semua makhluk adalah tajalli Allah. Dan ada di dunia ini. Ada, itu hidup kan. Ada yang bendanya ada kelihatan, ada yang bendanya nggak kelihatan. Itu masuk ke dalam apa? Wujud. Ya. Ada yang terbatas masa wujudnya, ada yang tidak terbatas. Ya. Itu masuk ke dalam wujud. Itu semua adalah muncul di alam ini, ciptaan karya itu. Itu yang ngirim adalah cahaya. Ya. Sehingga mereka melihat tafsiran isarahnya Allahu nurus samawati wal ar. Ya. Ini umpama layar, roll ini layar. Dikirim oleh nur katanya. Gitu. Mungkin dulu nggak ada proyektor ya, jadi nggak ada tuh buku proyektor itu. Kalau saya lihat, saya ulang-ulang, yang muncul di pikiran saya proyektor. Gitu. Kalau samawat ini asmaullah, ard ini adalah makhluk, misalnya. Ya, maka Allah nur, Allah yunawwir, bukan Allah cahaya. Ya. Ini semua orang tafsir juga bukan Allah itu nur, Allah mubtada'an nur huwa khobar, yani anallaha huwa nur, bukan. Tapi ay yunawwir, Allah menyinari. Kan dalam ayat lain Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Allah naik ke arasy. Ya. Yang ini jadi pembahasan ya tentang apa ayat mutasyabihat itu. Allah di aras ya, uncang-uncang gitu ya. Memang ada hadisnya uncang-uncang. Gitu. Nah, padahal dalam ayat lain ada yang muhkam. Apa? Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalq wal amru. Allah ciptain, Allah yang nanggulangi. Orang sepi punya istilah lain, ijad wal imdad. Gitu. Bikin, atur. Gitu. Kalau kita masukin ke akal, berarti ya Allah kayak mengendalikan dari ya. Bahkan agama tidak memberiarkan akal buntu. Lalu ini yang kirim angin, yang ngirim hujan, yang ngirim air, yang nahan udara, yang malaikat. Itu juga majlah daripada sifat-sifat Allah. Agama pokoknya semua malaikat, yang baik-baik udah, yang nggak baik iblis aja begitu. Ya. Kalau kita katakan itu semua makhluk, maka Allah tunggal. Nah, ini wujud cahaya. Katakanlah yang paling lengkap surah wujudnya adalah manusia ini. Maka manusia ini menjadi illatul wujud wa ghayatul wujud wa ghayatul wujud wa ghayatul kaun.
Inilah yang membuat, yang menjadi alasan kenapa ada dunia, ada akhirat serta isinya. Ini dia. Ya. Maka ada hadis, laulaka ma khalaqtul aflak. Itu. Khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW karena dia adalah manusia yang paling sempurna. Dia bicara dengan ini, bicara dengan semua. Itu. Dan ini tunggal nih, Nabi Muhammad SAW tunggal, yang terdepan. Ya. Laulaka ma khalaqtul aflak. Terjemahannya, kalau bukan karena manusia, Allah nggak ciptakan semuanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini maka berarti semua alam semesta, malaikatnya, jinnya, setannya, iblisnya, binatang, semua tumbuh-tumbuhan, ya itu nur. Artinya wujud dikirim oleh nur. Lalu di dalam tubuh manusia ada ruh. Ini juga Allah yang mengirim cahayanya. Nah, seringnya di sini diistilahkannya nur. Ini di istilahnya nur. Padahal semuanya nur. Zulumat itu kan nur. Itu, aduh. Ya. Maka kafir adalah zulumat, zulum. Islam adalah nur. Nah, sekarang kita di Islam ada nggak zulumat? Ada. Apa? Maksiat. Taat adalah nur. Nah, orang sudah taat, ada zulumat, ada. Ibadahnya karena selain Allah. Berarti nur karena Allah. Nah, orang udah karena Allah, ada nggak zulumat? Ada. Apa? Yang merasa berbuatnya dia. Ya. Nurnya itu namanya suluk ilallah, perjalanan menuju kepada Allah. Sampai menjadi hamba. Enggak jadi apa-apa tuh, sampai menjadi hamba udah. Mau jadi apa? Ana abdi sara fakhri dimnal fakri wa tirori, katanya gitu. Aku hamba dan inilah kedudukan yang menjadi kebanggaanku karena mengandung di dalamnya iftiqar wal ittirar. Ya. Nah, para wali itu orang yang telah duduk di sifat hamba, yaitu al-faqir. Ya, sehingga tidak mau memulai Allah hatta kepengen. Nah, maka kalau kita dengar cerita mereka, kalau kepengen terus ada, karena nggak kepengen, jadi ya ketika kepengen bersamaan dengan ada. Kalau kita mau udah kepengen dulu, diadainnya kapan? Sampai syariat menghukumkannya, kalau keinginan kamu tidak terkabulkan, Allah ingin menghapus dosamu. Nah, kalau orang yang punya dosa, dosa dalam arti ya hakikat. Sejak saat itulah di dalam tarekat itu si penuntutnya dinamakan murid. Apa? Li'annahu yuridu iradatullah. Ya. Wa yuzilu iradatah, membuang iradahnya. Apa nggak ada kepengen pisan? Lah ada, karena itu tumbuhnya dari sini. Tetapi cahaya Tuhan itu ya di dalam dirinya itu yang dominan. Ya. Itu karena kita sering dengar wali kok kalau kepengen ada itu jadi karamat bahan pembicaraan, sampai jadi orang pengen jadi wali supaya ada terus, kan blon itu. Itu yang wah ini apa sih? Ya nyari dipikir kan nggak ada, di ilmu kalam nggak ada. Ya, ilmu tasawuf dalam konteks tarekat nggak ada. Oh, ke hakikat. Oh ya Allah ya Rabbi. Itu tauhid, pembahasan tauhid sebetulnya bagi orang sufi.
Taib. Wa qala radhiyallahu anhu la yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayaqilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyyati wa qiyaman bi huquqir rububiyyah. Ini konsekuensinya nih. Ya, la yakun talabuka. Ya. Tidaklah keinginanmu, ya, tolabmu, tuntutanmu, permintaanmu tasabbuban menjadi sebab kepada anugerah Allah ilal ata' minhu. Ya. Apa maksudnya tolab itu? Kamu menghadap kepada Allah, berdoa, beramal soleh, jangan kamu jadikan itu yang membuat Allah memberi. Ya. Karena lama-lama ada doa yang menyumpah, udah sampai kafir. Gitu. La yakun talabuka tasabbuban. Kita berdoa, kita bekerja, berusaha, itu bukan sedang menciptakan agar turun pemberian Allah. Bukan doa dan amal. Gitu. Jangan dari doanya, ini mantra jadinya nantinya. Ya. Kayak orang ngusir jin tuh. Ya. Sebetulnya enggak sampai begitu atuh, ya. Kalau ada orang jin masuk terus kata jin, ngapain sih Pak begitu-gituin? Ya, itu kan acting. Saya dukun Pak tadinya jadi tahu. Ya, itu acting. Setelah tahu acting Pak, ngobatin orang kesurupan, kelepakannya nggak usah di, apalagi bikin konten, wah udah jadi tuh. Ya, ketika kita berdoa, ketika kita beramal, yang mesti kita ada dalam tawajuh kita, orientasi kita, itu kita sedang menjahirkan sifat kehambaan. Dan sebetulnya sifat kehambaan itu tidak muncul dalam diri kita, enggak muncul. Kecuali jika Tuhan hadir dalam diri kita. Ini anjuran, ini motivasi. Ya. Begini dah. Kita lagi perlu meminjam duit, kan tolak itu. Assalamualaikum. Saya Bang. Nah, ini kan amal. Ada orang, ini Pak, pinjam duit boleh nggak? Loh, digamparin. Song amat loh. Itu kan kita tidak lagi action itu kalau emang lagi nggak punya duit, ya ngomong kemana-mana dulu, kan itu doa semua itu. Pak, ini soalnya waktu itu sih ini Pak, kena aturan mas saya kena ini mana, jadi ya. Ini permintaan kita, ini tolak kita sedang membuat duit keluarga, ya bukan ini, tetapi perasaan itu yang, ya begitu juga kepada Allah. Ya. Coba kita minta Allah anzil rahmat, turunkan rahmat, kan bukan, ya, bukan sedang begitu. Itu sedang izharil ubudiyah. Kapan ubudiyah itu muncul? Kapan kita di depan orang sampai begini-begini? Nah itu. Kalau kita ngelihat, wah dia lagi orang kaya, kita nggak punya, kan gitu.
Nah tadi tuh, kenapa wali itu ceritanya selalu apa yang diingini selalu ada. Padahal dalilnya itu, nih, innamas sadaqatu lil, itu yang dikasih itu yang fakir kepada Allah. Ya. Karena dia mempunyai sifat hamba. Sifat hamba itu ibtikar. Jadi apa aja dari Allah. Padahal dari pagi sampai sore kerjanya dari Allah. Bukan sedang tasabbuban ya, ilal ata'i minhu, bukan. Tapi sedang izharil ubudiyah. Kudu berdoa, kudu nyari. Begitu nggak dapat, ya Allah, hebat Allah. Udah jungkir balik, belum dapat juga kan gitu, hebat. Maka itu cerita Imam Ali kalau dia usaha dan berdoa dapat persis seperti apa yang diinginkan. Gembira hanya 1 kali, 9 kalinya sedih. Kita mah lewat sampai 10 kayak gembiranya ya. Kalau enggak dapat, sedihnya 1 kali, apa? Enggak dapat. Selebihnya kegembiraan. Ya Allah, padahal udah dikit lagi enggak meleduk juga tuh bisnis kan gitu. Kan berarti lemah. Ya, lemah. Kayak lemah laki-laki tuh, pengen kawin lagi kan, marah bininya kan enggak jadi, kan lemah tuh. Tapi kalau udah takdir menjadi terus, Pak. Bukan karena dia kuat, takdir, Pak. Jadi jangan nyalain bini galak, emang gak takdir itu mah. Ya, bini disalahin. Kalau takut mas, kita takut kan. Biar udah poligami kita tetap takut, Pak. Ya, saya bilangin deh. Ya. Nah, kalau nggak lari ke takdir, ya, saya nggak bilang orang yang nggak tahan poligami nggak ada tauhidnya, nggak bilang begitu. Tapi kalau yang tahan berarti tauhidnya ada gitu. Apa yang nggak Allah? Coba apa yang nggak Allah? Mau nyalain siapa? Gitu. Nah, nafsu kita itu selalu menghalang, menentang, itu pahalanya di situ. Jadi jangan duduk pusing, pahalanya Pak. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu. Ini menunjukkan apa? Fayaqilla fahmuka anhu. Itu karena pemahaman kamu kepada Allah itu kecil. Udah doa, udah ini. Coba orang, kita doa, udah usaha, udah kita tawakal, dah tawakal ditempatin di akhir. Kagak punya, kagak. Kalau tawakal mau udah gak ngerendang, tahu ngerendang? Apa ngerendang tuh? Katanya udah tawakal tapi masih ngerendang. Ngerunak, gerutu. Banyak banget bahasa tuh. Di Arab nggak ada tuh. Gerutu, ngerendang, gerunak. Nggak ada. Nah, tawakal itu dimiliki dari awal. Justru orang kalau mau berdoa dan beramal kudu punya akhlak tawakal. Ya. Karena doa dan usaha itu adalah aplikasi dari tawakal itu. Kenapa? Yang ngasih Allah bukan perbuatan saya, makanya saya tunjukkan bahwa saya perlu Engkau ya Allah. Itu tawakal. Karena aku percaya dengan janjimu. Ya, aku percaya bahwa Engkau mempunyai kekayaan yang tiada terbatas dan Engkau dermawan. Ya. Ada cerita yang percaya kepada Allah bahwa Allah dermawan, pasti ngeberi surga meskipun nggak beramal apa-apa. Percaya banget itu dapat. Ya. Ya usahanya sedikit tapi percaya itu dapat.
Ya. Itu karena fayaqilla bahmuka anhu. Lalu jadikan apa tolab itu? Wal yakun tolabuka. Jadikan tolabmu itu liizharil ubudiyah, untuk menzahirkan sifat kehambaan, sekaligus wa qiyaman bihuquqi rububiyah, dan wa qiyaman bihuquqi rububiyah, dan berdirinya hak rububiyah. Nah, lagi-lagi ini adalah slogan. Adapun praktek nyatanya, orang yang mempunyai sifat kehambaan, ya, orang yang mempunyai ini hamba nih, ubudiyah, abdiyah, ya, sifat kehambaan, karena sifat rububiyah Allah ini sudah menjelma, sudah tajalli di dalam dirinya. Seperti tadi yang kita ceritakan, kenapa orang ketika makrifat merasa tidak ada, yang ada Allah, kan itu rububiyah namanya, ya, sehingga dia merasa tidak ada. Gitu. Kalau tidak ada rububiyah, nggak ada kehambaan, bahkan kita Tuhan. Nah, maka Al-Quran menyuruh kunu robbaniyin, bukan jadilah kamu Tuhan, kan bukan. Jadilah orang yang memiliki penanganan Tuhan di dalam rohaninya. Itu tajalli ma'rifat. Kenapa orang sufi menyebut al-hadrah ilahiyah? Itu orang yang punya ma'rifat, orang yang berada di kehadirat Allah, ya, adalah dia hadrah ilahiyah itu sebetulnya kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dalam dirinya. Nah, maka kalau Sidi Abdul Qadir mengatakan manusia itu jasmani, ininya rohani. Tapi kalau Imam Ibnu Arabi mengatakan jasmani ini insanul kaun, atau insan kauni, rohani ini adalah insan ilahi. Coba itu, ya, insan ilahi, manusia Tuhan. Ini istilah. Kedua-duanya sebetulnya Tuhan yang menciptakannya. Ya. Karena jasad ini tadi itu suratul haq, rupa yang Tuhan, ya, yang ada zat, ada sifat, ada fiil, dan ada karya. Kita ini rasa independen dari Tuhan, ya, rasa ada karena kita punya karya tuh, padahal itu penjelasan Tuhan, ya, kepada kita. Makanya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi mengatakan ma'rifat itu ada dua, ada ma'rifatut ta'rif, ada ma'rifat yang berbentuk definisi Tuhan. Ini kita definisi Tuhan. Mau di mana kita ngelihat Tuhan? Di diri kita. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Tapi perlu kehadiran Tuhan. Perlu rububiyah Tuhan, itu ke dalam rohani. Nah, ketika orang punya rohani, maka dia melihat dirinya, itulah jendela Tuhan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi apa yang terjadi pada dirinya? Allah. Ya. Nggak ada yang nyesel ke sono, nyesel ke sini, marah ke sono, apapun sebabnya. Lah Pak, kalau nggak ada sebab tiba-tiba kepak aja sakit, gimana Pak? Terus apa ya? Takut. Iseng Pak hidup. Kan ada yang nampar. Makanya apa? Ajaran Nabi Isa kalau ditampar kanan, kasih kiri gitu. Karena itu Tuhan semua. Ya. Tapi itu bukan ditampar beneran. Maksudnya artinya hidup ini semua kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan oleh agama itu buruk. Itu sebetulnya sifat dari nafsu, nggak buruk, nggak apa secara hakikat. Wong itu diciptakan begitu. Itu. Nah, apabila rububiyah itu hadir, maka baru dia menjadi hamba dan baru merasakan keagungan Allah
saking agungnya, ya, yuzahimu. Apa yuzahim itu? Ya, menyingkirkan dia, artinya nggak ada dia udah. Ya. Baru dia selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah tidak ingat. Bagaimana mau lupa uang? Ingat kan nggak pernah lupa, Pak. Ya kalau lupa bukan ingat namanya. Itu yang dimaksud zikir dalam tasawuf. Kalau zikir mulut itu baru muntasibin, bukan sufi. Ya. Orang yang intisab kepada tasawuf mesti zikir. Tapi kalau orang sudah sufi, kan tingkatannya muntasib, mutasawwif, baru sufi. Ya. Akhirnya disebut zikir napas. Zikir napas dikeluarin lagi. Allah. Nah itu zikir tabese. Ya, artinya zikir seluruh hidupnya zikir. Nah ini sifat ubudiyah kalau ada rububiyah. Gitu. Memang perintahnya kalau secara syar'i ketika khitabnya akal, orang sufi juga berkata begitu, kun abdan li, katanya, akun robban lak, jadilah hambaku, aku jadi Tuhanmu. Seolah-olah kita hamba dulu, enggak bisa. Ya. Rububiyah dulu. Lalu ini perintah, kun abdan li, lakukanlah hidupmu untuk Allah, Allah akan kasih rububiyah baru kamu jadi hamba. Itu perintah kun abdan itu. Nah, tarekat itu berdiri di situ. Bahwa orang yang sedang bertarekat adalah orang yang sedang membetulkan orientasinya, tawajuh qalbinya, atau iqbalul qalbi bil kulliyah. Ya, hatinya menghadap total Allah, kepada Allah. Itu dia sedang bertarekat tuh. Dibantu oleh zikir, dibantu oleh khalwah, dibantu dengan qasidah, dibantu dengan maulid, dibantu dengan haul, dibantu. Itu metode. Ya, intinya beramal. Maka orang bertarekat itu mencari, kita ngapain ya? Hidupmu betulkan untuk Allah. Itu sedang bertarekat sudah. Dan jika ada guru, maka ada ketersambungan nur ketika engkau membetulkan hidup untuk Allah, maka ya, logikanya ada apa namanya, muwazza', ya, ada penyebab untuk ya, terpancarnya madad dan nur Allah itu. Nah, itu baru ada rububiyah. Makanya waliyakun talabuk li izharil ubudiyah. Ketika kita berdoa, beribadah, itu untuk menunjukkan kehambaan. Aku perlu baru diberi oleh Allah. Ya. Karena ini bab suluk, ya, bab tasawuf, baru Allah beri nur ke dalam hatinya. Baru disitulah mendapat pangkat ubudiyah. Kun abdan li. Ya. Jika engkau merasa bukan jika engkau sudah menyaksikan bahwa aku semua yang menanganinya, maka ya, engkau tidak merasa tersia-sia. Maka nggak ada tuh yang namanya penyesalan, penderitaan, ya, ketersinggungan, ketersakitan, nggak ada. Ya, artinya tidak larut hanyut hidup tuh di sekitar itu, tetapi ya dia pergi ke Allah. Nah, gambarannya kan orang yang kalau tidak punya rohani itu seperti khimaru roha, itu aja. Ya. Dari alam ke alam, dari orang ke orang, dari marah, kecewa, marah, tersinggung, apa, nggak ada lari ke Allah, itu nggak ada. La yakun talabuka sababan ilal ata'i minhu fayaqilla fahmuka anhu
wal yakun talabuka li izharil ubudiyah. Ya. Yani li izhar annaka abdan zalilan dhaifan la ghinan laka ya an rabbik. Gitu. Kita perlu kepada Allah. Nah, kalau orang sudah ada rububiyah, baru ubudiyahnya tuh ya muncul. Dan yang namanya hamba kan iftiqar tadi, dibnal faqri wal tirari. Selalu ittirar itu sangat perlu. Maka dia selalu ingat, itu bukti keperluannya, selalu ingat. Kalau lupa saja ya, maka dia sedih ya. Itu sebabnya Allah menyuruh kita melakukan ibadah, melakukan usaha. Kalau dalam dunia ya, kalau urusan agama, ibadah itu sebetulnya untuk ya, menjahirkan sifat perlu ya, menjahirkan sifat perlu ya. Sehingga ketika belum zahir sifat iftikar itu, kita terus mengekspresikan mengekspresikan peran iftikar itu, peran hamba itu ya, ruku, sujud, terus sampai itu. Maka jalan yang cepat, jalan khusus ya, jalan khusus itu ya, jalan yang terus kita senantiasa mengingat bahwa ibadah ini, amal ini, aktivitas hidup ini untuk Allah. Betul. Maka ketika kita ibadah, berdoa, usaha, kalau dalam urusan dunia, itu bukan kita sedang menjadikan amal dan perbuatan doa itu sebab untuk mencapai apa yang kita ingini. Yang menciptakan sebab Allah, bukan kita. Ya, bukan kita yang sedang menciptakan sebab. Itu. Inilah pemahaman para aulia. Nah, dari situlah ya jiwa mereka itu senantiasa penuh keperluan kepada Allah. Maka keluar dari mulut mereka para aulia doa. Coba Pak cek siapa yang mempunyai karya doa itu. Orang fikih apa orang hadis? Orang sufi Pak. Istighfar banyak banget bikin istighfar. Selawat ya Allah seabrek-abrek. Ya. Dan doa-doa itu ibtihalat, terus wazifah, aurad, rawatib. Ya, ada ratib bulan, ada wirid bulan, ada wazifah bulan, ada ibtihalat bulan, ada hizib bulan, itu semuanya ya hamba tuh, karena dia sangat perlu maka bid'ah katanya doanya itu ya. Sampai doanya berbentuk sajak ya, berbentuk majas, berbentuk ya, kinaya, berbentuk ya. Kenapa? Karena Allah memberi itu nggak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya, ya duluan pemberian daripada sebab. Makanya orang sufi begini, jika datang keperluan kita, mereka memandang inilah utusan Tuhan datang memberitahu bahwa Allah memberi. Jangan mengira, aduh karena kita susah banget makanya dikasih oleh Allah. Lihat ya Allah, itu kan
Akal mesti begitu memahaminya, karena nggak bisa lebih jauh dari itu. Udah sampai di situ. Ya. Maka kita kalau lagi perlu baru, ya Allah, begitu mah lupa. Kenapa enggak semua hidupnya itu begitu? Enggak, pas lagi kegencet itu baru gitu. Sampai gitu kan, udah. Begitu turun, wah Allah ngasih. Ya, capek Pak, begitu terus. Itu. Jadi secara syariat sudah oke banget, udah oke. Gitu. Makanya selesaiin kehambaannya. Jangan sampai di action, jangan sampai di acting. Ya. Duluan atok daripada sebab. Sebab makan diwujud. Kalau atok kan di alam malakut, itu di alam muluk, bahkan di alam lahut, bukan alam muluk. Kan muluk, malakut, jabarut, lahut. Lahut ini zat, jabarut ini sifat, malakut ini fiil, muluk karya, makhluk. Ya, mereka punya istilah lain daripada zat, sifat, fiil, dan infial makhluk. Lahut, jabarut, malakut, muluk. Gitu. Itu di alam mereka mengatakannya di alam jabarut, di alam sifat, karena ilmu. Itu sudah ada tulisannya pemberian itu. Ini beri. Lalu Allah ciptakan sebab. Duluan mana sebab lama? Itu. Maka ketika kita melakukan, jangan sedang membuat sebab. Tidak. Ini sedang menjahirkan. Karena sebab yang Allah ciptakan itu adalah ekspresi penjahiran perlu, gitu loh. Ekspresi penjahiran hamba. Makanya dikasih perlu sama Allah. Ada keperluan, ada hajat, ada kebutuhan. Itu sifat hambanya itu. Itu sebenarnya informasi dari Allah. Ya. Maka kalau lagi bangkrut itu PT, wah ini bakal bangkit. Gitu. Coba kalau nggak dibangkrutin, nggak bikin tuh kreativitas baru, ya ada enggak. Nah ini pandangan hakikat. Ya, katakan begini, kalau kita bercermin, ya, muncul di kaca tuh. Dia menghadap ke sini. Kita angkat tangan kanan, dia tangan apa tuh? Nah, ini adalah pandangan tangan kanan, begitu. Itu hakikat. Kalau pandangan dari cermin itu, ya pandangan akal, tangan kiri kita dulu, baru ini. Padahal ini dulu, baru itu. Enggak, itu juga kita juga kan gitu. Itu juga dia juga, gitu. Ya. Maka kata orang sufi, Allah dulu, baru Allah, gitu. Lihat di bawah ini, satu lagi. Kaifa yakunu talabuka al-lahiqu sababan fi ata'ika sabik. Bagaimana tolabmu, ya, yakunu talabuka lahiq sababan. Bagaimana permintaanmu, doamu, usahamu, ibadahmu, itu kan datang kemudian. Bagaimana itu menjadi sebab kepada pemberian Allah yang udah ada dari dulu sabik. Ya. Maka kita ini begitu kita berdoa, mantep bener doa gua, adalah doa lo. Dari situ. Bukan. Doa itu justru bentuk. Kenapa orang dulu Bismillahirrahmanirrahim, ya, yang berat itu diangkat kuat, dan dia bukan sedang baca mantra yang melahirkan kekuatan. Kita makan Bismillah, Bismillah. Ya, kita dengar kisah wali, ada mobil mogok katanya. Bismillah, rame-rame ngedorong Bismillah, enggak. Ya, pas giliran balik Bismillah. Nah, kita puasai dah Bismillah tuh. Di situ mula-mulanya mantra tuh. Dukun. Bukan Bismillahnya, tetapi asrornya.
Apa asrar itu? Batinnya tuh sudah iftikar dulu. Kan doa, usaha, bekerja, ibadah, ya itu Allah ciptakan sebagai sebab tuh kan. Tetapi mana dulu? Ya, doa ini, tolab ini, ya usaha ini dengan atok, dengan pemberian yang memang sudah Allah catat dalam ilmunya tuh. Kan ini dulu. Maka kita melakukannya untuk menunjukkan bahwa kita perlu ini turun. Kenapa? Utusannya udah datang. Apa? Perlu, maka doa. Gitu. Bukan ya Allah turun terus tuh. Ya. Orang baru jadi wakil talqin tuh dalam tarekat sudah keramat doa saya ini, ya ampun. Itu sesat itu. Artinya dia nggak sampai ke Allah. Kalau ujungnya di situ berarti nggak sampai. Ujungnya bukan begitu mestinya. Ya. Bahkan mereka para wali sampai malu ngomong kalau kepengen. Karena utusannya udah datang pakai diomong. Akhirnya bernyanyi dia. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, katanya. Ilmu Allah kepada aku itu cukup dah. Enggak kudu minta, enggak kudu milih yang mana yang saya kepengen. Padu'ai wabtihali, kalau saya berdoa, kalau saya sedang memohon, dalilun li bibtikori, itu aku menunjukkan bahwa aku perlu engkau. Ya. Karena sifat hamba. Itu. Meskipun enggak dapat di saat apa yang dia inginkan dalam pandangan akal, udah dapat. Mungkin ditunda. Ya. Bahkan makin ditunda, makin banyak pemberiannya. Sehingga mereka mengungkapkan, kalau keinginan kamu ditunda oleh Allah, ya, sebetulnya Allah hanya ingin merasakan bahwa pemberian Allah jauh lebih afdal daripada yang kamu minta. Dosa diampun, pahala, derajat, ama dikasih lagi permohonannya lebih daripada yang kita inginkan. Cuman manusia nggak sabar melihat hikmah itu. Doanya, ya Allah saya perlu sekarang doang, ya Allah nanti mah enggak lah, kan goblok. Lah kenapa sekarang doang? Enggak, saya enggak pengen, nanti mah enggak minta dah. Ya. Ya, ini bangunan ini enggak selesai, asal bangunan selesai. Lah jangan asal bangunan selesai, saya mau ngebangun lagi sampai enggak habis-habis. Ya Allah enggak habis-habis. Ya, itu karena sempitnya dia menyangka bahwa doa dia itu menurunkan pemberian itu. Makanya doa mereka itu selalu, engkau yang tahu dan engkaulah yang berikan keinginan ini. Berikanlah apa yang patut engkau berikan. Ngambek gitu Pak. Tapi bukan niru bunyi begitu. Ya, itu memang satu iftikar dalam dirinya. Karena kita tuh semua kita bawa ke alam zahir, ke amal zahir, ke pikiran, ke tek. Jadi agamanya ya berputar di sekitar itu. Tidak masuk ke ranah hakikat. Kaifa yakunu talabukal lahiku, bagaimana talabmu yang kemudian menjadi sebab pada ataihi, pemberian Allah as-sabiq yang terdahulu, bagaimana? Tidak mungkin. Lagi karena ini masih sama. Jalla hukmul azali an yandopa ilal hilal. Terlalu agung hukum Allah di azal itu, kehendak Allah yang ada di sana, yaitu apa? Memberi. Karena Allah ketika menciptakan, maka ya Allah naik ke aras untuk mengatur. Kan itu sudah ditetapkan oleh Allah semua. Ya. Jadi terlalu agung, terlalu tidak pantas kita memandang bahwa Allah melakukan sesuatu itu karena ada alasan kita meminta, ya sampai sedih, gitu. Itu berita kepada kita kalau memang sampai sedih, sedihlah Allah. Ya. Itulah bagaimana para wali itu. Kita jangan melihat para wali itu robot, nggak ada perasaan, yang justru paling sensitif.
Kena cinta, coba cinta. Ya. Marah sedikit rasanya udah, wah, sedih gitu. Ya. Nah ini terlalu agung hukum azal itu disandarkan, dinisbatkan kepada ilal, ya, alasan, yaitu tolab tadi, doa. Nah maka di dalam buku-buku akidah, pemberian Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada sebab alasan, karena nggak ada yang memaksakan. Wa huwal qahir fawqa ibadi, Tuhan yang lebih perkasa, lebih, ya. Kalau kita kan memberi ada sebabnya, ya. Orang kelihatan kere, sedih, baru ya Allah, kan ada sebabnya memberi. Allah nggak ada, ya. Tidak ada, karena tidak ada yang mempunyai asar kecuali perbuatan Allah. Nah, kita nggak punya asar. Justru apa yang terjadi itu adalah, ya, Allah memberikan hikmahnya kepada kita. Kenapa sedih, kenapa perlu, kenapa susah, kenapa, ya, hikmah. Nah, sehingga kepapaan, ketiadaan, ya, kemiskinan, kadang-kadang dosa, ya, keburukan, itu hikmah dari Allah Subhanahu. Selama menjadi umat Islam, kita berada dalam rahmat itu semuanya. Ya, sampai mati Pak, kita disabut nyawa, sakit itu sengaja agar dosa yang kita lakukan dihapus. Allah jadikan itu sebab penghapus. Apa yang membuat kita susah? Maka ketika orang sufi mengatakan nahnu fil jannah qoblal jannah, itu bukan kaya, tetapi, ya, mutmainnah, ketentraman, kesaadahan abadiyah, ya, kebahagiaan abadi di dalam hati. Nah, cuman kita ini sebagai orang muslim, ya, pinnar qoblan nar, udah di neraka sebelum masuk neraka. Sehingga orang sufi menyebut bahwa salah satu tujuan tasawuf adalah mencapai al-husulu ala sa'adatil abadiyah, katanya. Mencapai kebahagiaan abadi. Selain dia mengatakan al-fauz biridallah, misalnya mencapai ridha Allah. Ya. Ada lagi qabul, ridha, sa'adah, itu saja. Ya. Yang sering diungkapkan oleh mereka, mendapatkan sa'adah abadi. Kebahagiaan yang abadi itu kan kebahagiaan yang tidak berubah. Ya. Kalau kebahagiaan kita gantungkan kepada apa saja selain di batin, itu berubah. Ya. Ya, kebahagiaan punya mobil mewah kan ntar kalau udah rusak berubah Pak. Ya, semua berubah, dan itulah, ya, hukum sebab. Ya, adapun hukum azal itu sabit la yataghayyar. Ya. Sebab yang sebetulnya yang kita katakan sebab secara hakikat itu adalah ta'alluq kepada iradah Allah di zaman azal. Maka kita senantiasa berdoa tuh kepada Allah tuh. Ya. Bukan isi tolabnya itu. Maka ketika doa-doa orang sufi kosong dari asrar, rahasia, artinya asrar ini adalah basirah yang hidup. Ya, ada anwar di sini, maka ini jadi mantra. Itulah akhirnya orang sufi membicarakan tentang hizib-hizibnya, sebab-sebabnya, membicarakan faidahnya. Ya. Memang yang menuliskan orang sufi faidahnya, faidah. Ya. Tetapi sufi bukan membahas masalah faidah, asrornya, dia menyaksikan faidahnya itu. Itu yang ketulis, faidahnya banyak sekali, dan setiap orang bukan berarti tulisan doa ini faidahnya ada 10, bukan kita dapat 10 semua. Tergantung apa yang
Lalu kita membaca ini faedahnya dan dibaca untuk mendapatkan faedah. Ini mantra namanya. Dan itulah terjebak orang sufi kepada wah hijab ini untuk pesugihan, untuk kanuragan, untuk ya. Dan dia sampai ya di penghujung yang sesat, bukan sampai ke Allah. Ya. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah. Subhanallah.